Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung di SMK Negeri 3 Sampit dan menjadi bagian dari keluarga SMK Negeri 3 Sampit. Perkenalkan, nama saya Aulia Arif Ridayanti, tempat dan tanggal lahir Kotim 19 Februari 1987. Pendidikan terakhir saya yaitu S1 Pendidikan Matematika. Saat ini saya menjabat sebagai guru mata pelajaran matematika dan sebagai wali kelas 10 multimedia. SMK Negeri 3 Sampit sendiri memiliki 4 bidang keahlian. Yang pertama yaitu bidang keahlian pariwisata yang dibuka pada tahun 2009. Bidang keahlian pariwisata memiliki 2 program keahlian, yaitu yang pertama program keahlian kuliner dengan kompetensi keahlian tata boga, dan yang kedua, program keahlian tata busana dengan kompetensi keahlian tata busana. Bidang keahlian yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang dibuka pada tahun 2012. Program keahliannya teknik komputer dan informatika dengan kompetensi keahliannya multimedia. Yang ketiga, bidang keahlian bisnis dan manajemen yang dibuka pada tahun 2013, program keahliannya yaitu akuntansi dan keuangan, dengan kompetensi keahliannya yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Dan yang terakhir, bidang keahlian teknologi dan rekayasa dibuka pada tahun 2016, program keahliannya teknik otomotif dengan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. SMK Negeri 3 Sampit juga memiliki visi dan misi sekolah. Visinya yaitu sebagai pusat pendidikan dan pelatihan tata boga, tata busana, multimedia, akuntansi, teknik dan bisnis sepeda motor yang kompetitif dan inovatif, mengedepankan iptek, berlandaskan imtak, serta berwawasan lingkungan. Untuk misi dari SMK Negeri 3 Sampit, ada beberapa poin. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang handal sesuai tujuan global. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan IDUKA, yaitu industri dan dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang keempat, menghasilkan lulusan siap kerja dan berwirausaha. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah sesuai standar industri dunia kerja secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan, sehingga terwujud lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Lanjut. SMK Negeri 3 Sampit juga mempunyai tujuan. Tujuannya apa saja? Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, tidak bergantung, kemudian mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari secara baik, secara mandiri, maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan
materi tentang wawasan wiyata mandala. Apa itu pengertian dari wawasan wiyata mandala? Wawasan. Sekarang kita berbicara wawasan. Wawasan sendiri adalah cara meninjau, cara pandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu, yaitu lingkungan. Sedangkan wiyata itu berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran atau bundaran. Ya, yang dimaksud di sini adalah lingkungan. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya. Lanjut. Nah, sekarang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya, maka setiap sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Ya. Kemudian sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat, belajar di dalamnya. Ya. Yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Ya. Dan yang terakhir, sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi dari pendidikannya tersebut. Next. Sekarang bagaimana cara mewujudkan wawasan wiyata mandala? Untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala, ada 5 komponen penting yang berperan untuk mewujudkannya. Ya. Yang pertama, ada peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran sivitas akademik. Yang keempat, peran peserta didik. Dan yang kelima, peran masyarakat sekitar. Tanpa kelima peran tersebut, wawasan wiyata mandala tidak akan terwujud. Oke, sekarang kita jelaskan, apa sih peran kepala sekolah? Peran kepala sekolah yang pertama, berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Selanjutnya, yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Berikutnya, yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Selanjutnya, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antar guru, wali murid, maupun bersama siswa. Dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain yang sering kita sebut ekstrakurikuler. Lanjut. Yang kedua, peran guru. Ya, peran guru apa saja sih? Yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kemudian yang terakhir, digugu dan ditiru. Artinya itu dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga,
Sekarang, peran sivitas akademik. Ada 3 peran yang harus dijalankan oleh sivitas akademik. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, ada perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan lain sebagainya. Harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Lanjut sekarang untuk yang keempat, peran peserta didik. Ya. Ada beberapa poin peran peserta didik yang dapat mewujudkan Wiyata Mandala. Ya, wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Ya. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lainnya. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada sesama teman. Ya. Jangan ada bullying, jangan ada kekerasan sesama teman. Yang keempat, belajar yang tekun. Ya, belajar yang tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tanpa ada alasan apapun, kecuali sudah dibicarakan dengan guru yang bersangkutan. Ya. Yang selanjutnya, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nah, ini yang sering sekali jadi permasalahan. Kadang kalian bersikap, ya, di sekolah kalian bersikap baik, di luar kadang ya ada kalian tidak menjaga nama baik sekolah. Ya, masih pakai seragam sekolah, tapi di luar berkelakuan yang mencoreng nama baik keluarga kalian dan sekolah kalian. Selanjutnya, menjauhi narkoba. Jelas, ini sudah melanggar dari norma hukum yang diberlakukan. Jadi, tolong jauhi, hindari yang namanya bentuk narkotika dan obat-obat terlarang. Selanjutnya, menjaga dan memelihara aktivitas belajar dan mengajar. Menjaga dan memelihara aktivitas belajar dan mengajar. Selanjutnya, menjaga keamanan sekolah. Ya, namanya menjaga keamanan sekolah berarti saling merasa memiliki ya satu sama lain. Jangan sampai ada terjadi pencurian. Ya, seandainya terjadi seperti itu, bisa dilaporkan ke guru atau wali kelas yang bisa dipercaya. Lanjut, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Nah, seandainya kalian menemui peristiwa-peristiwa negatif, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak sekolah, ya, seperti guru, wali kelas, atau kepala sekolah, ya. Jadi tolong disampaikan, jadi supaya tadi menunjang keamanan sekolah, supaya sekolah menjadi nyaman, tentram, seperti itu. Lanjut, memelihara lingkungan sekolah agar menjadi bersih, kalaupun bersih juga enak dilihat, ya, rapi, dan juga pasti akan berpengaruh ke kesehatan kita semua. Seperti itu. Lanjut, untuk yang kelima, peran masyarakat. Peran masyarakat juga sangat mendukung, ya. Yang pertama yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan yang keempat, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah.
Nah, sekarang sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Nah, untuk sekolah sebagai kawasan wisata mandala, kita pastinya menerapkan ada namanya 10K. Apa itu 10K? Yang pertama, keamanan. Ya, kita semua wajib menjaga keamanan lingkungan sekolah kita. Yang kedua, menjaga namanya kekeluargaan. Nih, kita harus menumbuhkan rasa kekeluargaan antar sesama anggota SMK 3. Ya. Kemudian yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Ketujuh, kelestarian. Kedelapan, ketertiban. Yang 9, kesehatan. Dan yang 10, keteladanan. Ini tadi yang wajib kita laksanakan dalam mewujudkan kawasan wisata mandala. Lanjut. Nih, sekarang penggunaan sekolah. Ya. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk apa saja. Yang pertama, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ya, itu tidak boleh. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang keempat, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Dan yang terakhir, untuk pembuatan syuting film atau sinetron tanpa ada izin dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Itu tadi. Lanjut, ada di sini mekanisme pelaksanaan wisata mandala itu ada 2 langkah. Yang langkah pertama yaitu ada tahap preventif dan langkah kedua yaitu tahap represif. Apa sih tahap preventif? Tahap preventif yang pertama, memelihara sekolah melalui tadi 10K. Ya. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan. Ya. Yang keempat, menghilangkan bentuk perpeloncoan. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler yang pastinya lebih bermanfaat. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Kemudian, tahap yang kedua, yaitu tahap represif. Ya. Apabila tadi terjadi hal yang tadi, maka kita akan mengambil langkah, yaitu pertama mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Ya. Selanjutnya, kita akan menetralisir isu negatif yang berkembang di luaran. Yang ketiga, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila terjadi kriminalitas di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Dan yang terakhir, pastinya memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 3 Sampit. Oke, mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, peserta didik baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.